warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanjar Sari dengan NIM 2105001009. Nama saya Anugerah Perkasa dengan NIM 2105020037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hena Salsabila Putri dengan NIM 2105020043. Tasya Parawitan, NIM 20050-20033. Perkenalkan, nama saya Andi Ulang Matapa dengan NIM 2105020014. Blue Economy atau ekonomi biru adalah paradigma pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Blue Economy muncul sebagai respon terhadap tantangan global, yakni eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ketimpangan sosial ekonomi, dan perubahan iklim. Blue Economy melibatkan berbagai sektor, termasuk perikanan dan aquaculture, energi terbarukan, transportasi, dan logistik laut, pariwisata bahari, serta konservasi laut. Blue Economy tidak hanya menjadi pendekatan teknis, tetapi juga menawarkan kerangka integratif yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional. Dimensi internasional dalam Blue Economy, yakni diplomasi maritim dan ekonomi global. Negara-negara dengan kawasan maritim yang luas seperti Indonesia memanfaatkan ekonomi biru untuk meningkatkan posisi geopolitik dan geostrategis mereka melalui kerjasama regional, contohnya ASEAN membentuk inisiatif bersama untuk perlindungan ekosistem laut dan keamanan maritim. Partisipasi dalam forum global, Indonesia aktif dalam Ocean Conference atau OOC dan United Nations Sustainable Development Goals 14 atau SDGs 14 yang berfokus pada perlindungan kehidupan laut, penguatan keamanan maritim, mengatasi ancaman seperti illegal fishing, penyeludupan, dan polusi laut melalui kerjasama internasional. Blue Economy memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan kontribusi signifikan dan sektor maritim. Sektor maritim global diperkirakan bernilai lebih dari 3 triliun per tahun dan terus tumbuh. Industri perikanan dan aquaculture menyuplai lebih dari 20% kebutuhan protein dunia. Energi laut seperti angin lepas pantai diproyeksikan menjadi sumber energi utama di masa depan, mendukung transisi energi global. Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan maritim dan ekonomi berbasis laut. Kebijakan Blue Economy. MOU internasional kerjasama Blue Economy antara Indonesia, RRT MOU tentang Deepening Blue Economy Cooperation 9 November 2024 di Beijing. RPJPD Provinsi Kepri, visi RPJPD Provinsi Kepri 2025 hingga 2045 adalah Kepri Permata Biru 2045. Provinsi Kepulauan Riau berbasis maritim berbudaya Melayu yang maju dan berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Bintan, visi RPJPD Kabupaten Bintan 2025 hingga 2045 adalah Bintan Tangguh 2045 sebagai pusat perekonomian berbasis kepulauan yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Fokus pemerintah Indonesia di era Presiden Prabowo terkait Blue Economy atau ekonomi biru. Presiden Prabowo Subianto menjadikan pengembangan Blue Economy sebagai salah satu pilar strategis dalam pemerintahannya. Pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah era Presiden Prabowo mencakup 1. Pemanfaatan energi terbarukan dari laut. 2. Pengelolaan sumber daya perikanan dan aquaculture. 3.
pengembangan wisata bahari dan industri hilir kelautan, dan yang terakhir kerjasama internasional. Pengembangan pariwisata bahari, dukungan kebijakan pemerintah pusat pada wisata bahari dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata di Bintan seperti pengelolaan pantai dan pulau-pulau kecil. Investasi industri hilir, industri pengolahan makanan laut dan biofarmasi di Bintan dapat ditingkatkan sejalan dengan prioritas pemerintah pada hilirisasi produk maritim, termasuk ketahanan pangan protein dari produk perikanan. Blue Economy di Bintan. Kabupaten Bintan merupakan wilayah strategis di Kepulauan Riau yang memiliki potensi besar untuk menerapkan ekonomi biru secara komprehensif. Dengan sumber daya pesisir dan laut yang melimpah, Bintan dapat mengembangkan rantai nilai atau value chain dari hulu hingga hilir yang mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, konservasi, dan energi terbarukan. Tantangan dan rencana ke depan, fragmentasi kebijakan, perlu ditingkatkannya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengelolaan pesisir. Perubahan iklim, dampak seperti kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim mengancam aktivitas ekonomi pesisir. Kesadaran lingkungan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut juga perlu ditingkatkan. Blue Economy adalah solusi holistik yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan penguatan sosial. Pendekatan ini menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Pulau Bintan melalui sektor pariwisata, perikanan, dan konservasi. Dengan potensi sumber daya lautnya, Bintan dapat menjadi model penerapan ekonomi biru yang berhasil, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Tata kelola kelautan merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya kelautan yang terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara maritim, tata kelola kelautan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, mendukung pembangunan ekonomi, dan melindungi kepentingan nasional. Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis yang terletak di jalur pelayaran internasional dan memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Sebagai provinsi kepulauan, tata kelola kelautan menjadi kunci utama dalam pengembangan wilayah, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kepulauan Riau terdiri dari ratusan pulau dengan garis pantai yang panjang dan perairan yang kaya akan sumber daya alam. Wilayah ini memiliki posisi strategis di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Dampak ekonomi dari hulu ke hilir, pertumbuhan ekonomi laut yaitu kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD, dan penyerapan tenaga kerja. Pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu program kewirausahaan, pelatihan dan edukasi. Keberlanjutan ekologi yaitu pengurangan polusi laut. Rencana strategis pemerintah Kabupaten Bintan. Yang pertama, digitalisasi ekonomi laut. Penerapan sistem big data untuk pemantauan aktivitas perikanan dan pariwisata. Pengembangan aplikasi untuk pemasaran produk lokal secara global. Kedua, investasi dan infrastruktur. Pembangunan dermaga modern dan cold storage untuk mendukung logistik hasil laut. Penambahan fasilitas wisata seperti jalur pesisir dan desa wisata. Penguatan kerjasama internasional, yaitu kemitraan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dalam pengelolaan lintas batas laut.